Teknologi komunikasi membuat kegiatan korespondensi kian ditinggalkan. Padahal lewat surat Anda bisa menorehkan sentuhan pribadi dan menciptakan kenangan tersendiri. Seperti yang Shanas bilang tadi. Masih ingat dong dengan lagu ini? Lagu yang bercerita soal surat yang dikirim oleh seorang wanita ke pasangannya. Curahan hatinya lengkap tertuang di dalam surat itu. Dan hal itulah yang dialami oleh Evi Ngantung, istri mantan Gubernur DKI Jakarta, Heng Ngantung. Isi hati sang gubernur saat itu tercurah dalam surat-surat yang dikirimkannya ke pujaan hati. Pada saat-saat sebelumnya kita meninggalkan rumah di Kebayoran dan ketika di dalam mobil pada hari Minggu. Usia surat-surat ini sudah hampir setengah abad. Di masa itu, surat satu-satunya sarana komunikasi jarak jauh. Karena dulu kan belum ada telepon, seperti sekarang ada HP apa. Kalau dahulu kita selalu dengan surat menyurat begitu dengan Pak Heng. Jadi Pak Heng itu kalau tidak ketemu sama saya, dia mesti tulis surat sama saya. Jadi kadang-kadang surat itu datang bertubi-tubi begitu. Surat cinta dari almarhum suaminya kini menjadi kenang-kenangan tak ternilai bagi Evi. Ia menyimpannya dengan rapi dan membacanya kembali saat didera rasa rindu. Surat. Puluhan bahkan belasan tahun silam cara berkomunikasi yang satu ini menjadi primadona. Dengan tulisan tangan, surat memiliki sentuhan personal bagi orang yang dituju. Sayang, kini seiring berkembangnya teknologi komunikasi, fungsi surat digeser oleh pesan singkat melalui telepon genggam dan media sosial lainnya. Bahkan sejak tahun 1998, frekuensi pengiriman surat dari pribadi ke pribadi berkurang drastis. Di tahun inilah popularitas gadget meningkat. PT Pos Indonesia Persero itu mengalami penurunan sampai dengan 50% pada tahun 2006. Namun yang menarik, sejak tahun 2006 pengiriman surat kembali meningkat. Tapi surat-surat yang berasal dari perusahaan ke perusahaan lain maupun dari perusahaan ke individu. Dari seluruh surat yang ada, 70%-nya adalah surat yang bersifat korporat. Padahal berkirim surat saat ini seru loh, karena kreasi perangko yang ada kian bervariasi. Dan ini salah satunya, Perangko Prisma, layanan perangko identitas milik Anda. Jadi kita bisa mencetak foto untuk dijadikan perangko sesuai keinginan. Nah, bicara tentang surat, tentu tak lepas dari profesi yang satu ini, Pak Pos. Iwan Setiawan sudah menjadi Pak Pos selama belasan tahun. Ia menjadi saksi hidup naik turunnya frekuensi pengiriman surat. Bedanya hanya volume aja kali ya. Volume surat yang kita ambil dulunya itu kita bisa ambil bisa banyak. Sekarang volumenya mulai menurun gitu aja. Setiap harinya sih pasti ada, cuman volumenya aja menurun. Ada. Hanya beberapa bis surat aja ketika kita ambil hari ini, besok kita ambil lagi itu kosong. Nah, besoknya lagi baru isi gitu. Nggak selalu kosong terus enggak. Nah, ini yang namanya bis surat. Tempat di mana kita bisa menaruh surat yang ingin dikirimkan. Jadi tak perlu repot datang ke kantor posnya. Kondisinya masih terawat meski kadang menjadi sasaran orang iseng. Isi bis surat itu sekarang alhamdulillah ada sedikit sampah ya. Sampah misalnya bekas bungkusan rokok atau ya itu aja, sampah aja. Meski sudah ketinggalan zaman, komunikasi dengan surat memiliki kelebihan tersendiri. Surat bisa menjadi bukti tertulis jika suatu hari terjadi kekeliruan. Ya, kalau surat yang tradisional yang zaman dulu, ya itu mungkin otentisitasnya gitu ya. Jadi ditulis tangan gitu kan. Jadi kalau kita menerima surat dari seorang yang kita kenal, gitu kan, kita bisa kenali dengan tipe hurufnya yang ditulis ya. Jadi otentik sekali. Dan yang pasti, komunikasi dengan surat sulit disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.
Berbeda dengan komunikasi modern ala masa kini. Ini sebetulnya ada efek atau sisi negatifnya kalau saya pikir ya. Jadi dengan teknologi yang sekarang ini bisa saja muncul disalahgunakan teknologinya. Jadi bisa saja, seperti contoh saya pernah dibajak email saya itu digunakan oleh orang lain untuk menyebarkan berita-berita yang merugikan saya seperti itu. Nah itu seperti itu contohnya. Karena apa? Karena kan banyak dikatakan bahwa teknologi itu hanya bisa digunakan bagi mereka yang mampu. Jadi ada digital divide gitu ya. Jadi orang-orang di kota yang punya duit, yang mampu beli gadget atau mampu beli komputer dan sebagainya itu yang ya gitu ya orang yang mampu untuk menggunakan. Tapi bagi kelompok lain misalnya di daerah rural dan sebagainya yang memang sulit untuk membeli atau memperoleh gadget tersebut, itu kan tetap akhirnya menggunakan surat seperti itu. Kian langkanya orang berkirim surat membuat PT Pos Indonesia mencanangkan program menulis surat. Program ini disosialisasikan di sekolah-sekolah. Anak-anak diajak untuk menulis surat kemudian mengirimkannya ke orang yang dituju. Perkembangan teknologi komunikasi memang tak terbendung. Namun nostalgia dan sentuhan tulisan pribadi pada selembar surat juga jangan sampai pudar. Memang ya kalau misalnya ada teknologi bagusnya dia lebih cepat, tapi jeleknya lagi ya itu bisa dibajak, bisa diatasnamakan orang lain mungkin, nggak ada personal touch-nya tuh, nggak ada. Itu loh, makanya. Shanas pasti sering deh kalau keterima surat, terus rasa berdebar-debarnya, aduh kira-kira seperti apa isinya. Kalau udah terima tuh dicium-cium. Kira-kira baunya bau apa ya gitu. Itu berlaku seperti lagunya Vina Panduwinata tadi, kalau warnanya mungkin merah hati kan gitu kan. Ada tuh kan lagunya tadi sepucuk surat yang wangi, warnanya pun merah hati kan. Bagai bingkisan pertama tak sabar ku buka, kalau merah hati, kalau warnanya putih begitu dibuka, ya tagihan kartu kredit, ya tagihan listrik ya kan. Stres. Rasanya nggak pengen dibuka kalau Nggak itu pengen ya. dibuka. Tapi emang ini penting ya untuk kita juga kembali reminiscing gitu, mengingat kembali nostalgia juga seperti apa sebenarnya rasanya ketika kita mendapatkan surat. Tidak hanya surat mungkin surat dari kerabat di jauh di sana, tapi juga mungkin surat ucapan, let's say ucapan selamat ulang tahun. Kalau misalnya kita pegang itu tuh berbeda rasanya sama kita mendapatkan dari elektronik ya nggak sih? Benar. Ada sekarang banyak messenger gitu ya di smartphone yang udah dengan gampang tinggal satu klik kekirim ke semua orang. Nah itu tuh tadi yang kita sempat bahas sama Shanas itu. Saya juga sama punya perasaan seperti itu loh. Jadi kalau kita suka mendapatkan ucapan tapi kurang personal, jadi kayaknya Nggak niat kesannya ya udahlah nggak usah ngasih ucapan deh, kayaknya seperti itu seakan-akan. Iya, sebenarnya gini, seperti kalau misalnya bisa dianalogikan, seperti kita ngomong, tapi ngomongnya pakai toa di sana gitu. Jadi yang dengar ya syukur, nggak dengar juga nggak apa-apa begitu kan? Enggak ya? Kalau beda gitu kalau Zizi, kurang saya kalau pengen kita curhat menatap nih, mata gitu ya, Iya, ada iya, personal iya. touch-nya ada. Jadi ada satu hal yang memang nggak bisa digantikan dengan tadi ya surat ya sepertinya ya. Teknologi. Beda rasanya. Nah ini juga ada satu hal yang apa ya? Tidak bisa tergantikan dengan personal touch, tapi tidak bisa tergantikan dan tidak bisa terungkapkan kebahagiaan kita. Karena jangan beranjak dari tempat Anda karena ada informasi mengenai skuad Garuda Muda yang taklukkan Laos. Jadi selengkapnya hanya di Indonesia Body Show. Kita akan segera kembali. Yes.